Salam jumpa pemirsa, Kembang Lambe kembali hadir dengan informasi menarik yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Maifeni Ayu, inilah Kembang Lambe selengkapnya. Pemirsa, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menggelar pelatihan optimalisasi pengolahan biji kopi sebelum dan sesudah panen sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional dan peningkatan daya beli masyarakat terhadap produk UMKM sekaligus sinergi pariwisata. Pelatihan kali ini diberikan kepada para petani kopi Kecamatan Sendang, Tulung Agung yang memiliki dua komoditas kopi unggulan yang dirasa bisa bersaing di kancah nasional bahkan ekspor. Sebagai upaya mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional atau PEN seiring dampak pandemi COVID-19, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kediri menyelenggarakan pelatihan optimalisasi pengolahan biji kopi sebelum dan sesudah panen bersama kelompok usaha bersama KUB Omah Kopi Mandiri di Bumi Perkemahan Jurang Senggani, Kecamatan Sendang, Kabupaten Tulung Agung pada Senin 8 November pagi. Kegiatan pelatihan juga diawali dengan temu wicara sinergi komoditas lokal dan pariwisata untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Tulung Agung dan Perhutani Tulung Agung. Menurut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kediri, Wihujeng Ayu Rengganis, Bank Indonesia berkomitmen untuk bersinergi dengan pemerintah dan swasta, membantu pemulihan aktivitas ekonomi melalui pengembangan UMKM. Salah satunya komoditas kopi yang diupayakan bisa bersaing di kancah nasional bahkan internasional. Sini kami Bank Indonesia Kediri juga mendorong pengembangan klaster kopi. Jadi komoditas kopi di sini merupakan komoditas yang kita dorong untuk bisa meningkatkan kapasitas dan kualitas, termasuk juga produktivitas. Jadi pelatihan kita pada hari ini ada dua. Jadi pengolahan tidak hanya pasca, tapi sebelum. Karena apa? Karena ternyata kami ketahui bahwa pengolahan biji kopi sebelum itu berkembang itu akan berdampak pada tingkat besar kecilnya biji dan akan meningkatkan produktivitas. Sehingga dengan demikian kami harapkan kualitas biji kopi yang ada di sini nanti bisa kualitasnya masuk. Harapan kami bersaing dengan komoditas-komoditas kopi yang ada di nasional, karena kan kita tahu banyak kopi dan banyak jenisnya. Jadi kami harap nanti di sini kopinya juga tidak kalah bersaing secara nasional. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Budi Hanoto menambahkan bahwa Bank Indonesia melakukan sejumlah program pengembangan UMKM kopi di seluruh kantor perwakilan. Ini sebuah terobosan baru. Kami laporkan Pak Sarmuji bahwa Bank Indonesia terus mengembangkan seperti tadi Bu Nani sampaikan, selalu memberikan dukungan kepada potensi-potensi ekonomi yang ada di daerah di mana kantor perwakilan Bank Indonesia itu berada. Salah satunya itu adalah kopi. Bapak Ibu yang kami cintai, untuk pengembangan kopi ini Bank Indonesia selalu menerapkan end-to-end, jadi dari hulu sampai hilir. Kenapa? Karena memang kita tidak bisa di sisi hilirnya saja, kita promosi, kita jual, namun juga kita perlu melihat dari sisi bahan bakunya. Tadi disebutkan oleh Mbak Nanis bahwa yang dilakukan saat ini adalah program kopi brewing ataupun seduh kopi. Itu kita juga diajari, nanti ada pelatihan bagaimana mengembangkan biji kopi itu ketika sebelum panen. Kenapa? Ini semua untuk meningkatkan produktivitas. Pelatihan ini diikuti 60 anggota KUB Omah Kopi Mandiri. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI,
Haji M. Sarmuji, mengajak seluruh peserta pelatihan dan masyarakat untuk meningkatkan keterampilan agar dapat meningkatkan produktivitas dan mutu kopinya. Saya senang sekali setiap acara Bank Indonesia selalu menyuguhkan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru, dan ini tugas yang sebenarnya melampaui tugas pokoknya Bank Indonesia. Saya ingin sampaikan ke bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir kesempatan kali ini, sebenarnya tugas Bank Indonesia itu tidak ngurusi begini-begini, tugas pokoknya itu nggak ngurusi begini-begini. Ini karena Bank Indonesia baik saja ini. Jadi tugasnya itu ya sebagai petugas mengontrol alat pembayaran, inflasi, kurs, itulah tugas utama Bank Indonesia. Tetapi hari-hari ini Bank Indonesia melakukan tugas yang banyak sekali yang bersentuhan dengan usaha kecil dan menengah, termasuk apa yang dilakukan saat ini, pelatihan optimalisasi kopi dari mulai sebelum panen sampai pasca panen. Kopi itu produk yang sebenarnya bukan produk konsumsi biasa sebenarnya. Di negara maju, kopi ini sudah menjadi gaya hidup, bukan hanya kebutuhan hidup, tapi sudah menjadi gaya hidup. Kalau di Tulungagung, luar biasa warung kopi. Warung kopi itu luar biasa. Ada kopi waris, tahu semua ini, kopi waris. Itu namanya kopi waris, Pak Budi. Sekali-kali Pak Budi nanti ke sana, mulai ayam belum berkokok sampai ayam berkokok kembali itu buka. Jadi luar biasa, dan orangnya antri sekali, banyak sekali di situ. Jadi budaya meminum kopi sebenarnya di Tulungagung itu berkembang luar biasa. Dan kopi sudah mengarah sebagai gaya hidup seperti di negara maju. Saat ini terdapat 14 dari 62 UMKM penghasil kopi binaan Bank Indonesia yang telah menembus pasar ekspor, baik langsung maupun tidak langsung. Pada sisi hulu, Bank Indonesia melakukan konservasi lahan, penyediaan air bersih, dan penyediaan mesin pengolahan. Sementara pada hilir, Bank Indonesia membantu UMKM memperkenalkan produk kopi ke mancanegara melalui wisata edukasi kopi atau mendekatkan UMKM kepada investor, dan salah satunya pelatihan pengembangan SDM. Indonesia Kediri ya, yang sebagai bagian koordinasinya dengan Bank Indonesia Provinsi Jatim menggelar sebuah acara optimalisasi kopi ya, mulai dari sebelum panen dan setelah panen. Intinya adalah nomor satu, ingin meningkatkan produktivitas. Karena apa? Di era pandemi sekarang ini memang kita harus terus mencari terobosan baru. Nah, di permintaan di luar sangat bagus. Ya, nah oleh karena itu supaya kita lebih terbuka wawasannya, lebih menangkap peluang-peluang ekspor, peluang dari daerah lain ya. Oleh karena itu kita ingin meningkatkan produktivitas dengan kualitas kopi itu lebih bagus, seduhannya ya. Makanya ada festival menyeduh kopi kan. Nah, oleh karena itu pelatihan ini sebagai bagian dari sebuah pengembangan potensi ekonomi daerah oleh Bank Indonesia Kediri dan didukung juga oleh Bank Indonesia Jawa Timur dan juga dengan mitra strategis kami dari Komisi 11 Pak Sarmuji. Kami ingin mendorong terus potensi-potensi ini, dan sekali lagi end to end dari hulu ke hilir, melalui pelatihan, melalui manajemennya, bahkan inkubasinya, sampai nanti di hilirnya diikut sertakan di pameran, di festival kopi-kopi yang levelnya mungkin nasional bahkan internasional. Itu kira-kira tujuan dari festival ini ataupun pelatihan ini. Untuk diketahui, petani kopi kawasan Sendang Tulungagung menanam 2 jenis kopi, yakni Arabica dan Robusta. Melalui pelatihan yang diselenggarakan, diharapkan kopi Sendang mampu bersaing dengan kopi Nusantara lainnya. Saya tadi sudah merasakan nikmatnya seduhan kopi Sendang, dan saya rasa tidak kalah dibandingkan kopi-kopi lain yang saat ini lebih populer di Indonesia. Mudah-mudahan dengan
pelatihan ini para petani kita bisa dididik bagaimana cara pengolahan kopi sejak sebelum panen, artinya bijinya harus dipilih, kualitas kematangannya harus dipilih, teknis pasca panennya juga harus dipilih agar menghasilkan produk kopi yang kualitasnya bisa disandingkan secara internasional. Dengan pelatihan ini, peserta diharapkan mampu menerapkan teknik optimalisasi biji kopi sebelum dan sesudah panen secara benar, sehingga produktivitas dan mutu kopi lokal menjadi lebih baik. Kopi Sendang diharapkan juga dapat mendukung pariwisata sebagai oleh-oleh khas asli Tulungagung. Dari Tulungagung, Tim Liputan JTV melaporkan. Informasi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kembang Lambe edisi hari ini. Mari bersama-sama kita memutus rantai penularan COVID-19 dengan selalu menerapkan 5M. Dan jangan sampai lalai kapanpun dan dimanapun. Saya Meveni Ayu, wakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa dan salam JTV.